Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Purwakarta, sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung, dikelilingi oleh hamparan alam yang indah, penuh dengan pepohonan hijau dan udara segar yang menenangkan. Setiap pagi, matahari terbit dengan lembut, menyinari pemandangan sawah yang luas dan perkampungan yang teratur dengan rumah-rumah sederhana namun penuh makna. Keindahan alam ini tak hanya memukau mata, tetapi juga meresap ke dalam jiwa setiap orang yang tinggal di sini. Masyarakat Purwakarta dikenal dengan kesederhanaan dan ketaatan mereka pada agama. Setiap sudut desa dihiasi dengan masjid yang megah, yang menjadi pusat kehidupan spiritual bagi penduduknya. Sholat berjamaah di pagi dan malam hari adalah pemandangan yang biasa ditemui, serta acara keagamaan yang seringkali menjadi ajang mempererat tali silaturahmi. Penduduknya hidup rukun, saling membantu dan menghormati, menjaga harmoni dalam kebersamaan yang kental dengan nilai-nilai agama. Namun, di balik kedamaian yang tercipta dari kehidupan yang penuh rasa kebersamaan dan ketakwaan, Purwakarta menyimpan sebuah cerita yang tak pernah terungkap. Sebuah kisah yang melibatkan tradisi dan budaya yang telah ada sejak lama, namun memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Dan pada suatu malam yang penuh misteri, kedamaian itu akan terganggu, mengungkapkan sisi lain dari Purwakarta yang belum pernah diketahui banyak orang. Pada tahun 2000, setelah menyelesaikan ujian akhir SMA, Ali memasuki fase hidup yang tidak lagi ditentukan oleh bel sekolah atau pengumuman nilai, melainkan oleh waktu kosong yang sepi dan tak terarah. Dia belum memiliki rencana pasti. Keinginannya untuk kuliah masih sebatas angan yang terhalang oleh realita yang tak bisa dihindari. Realita bahwa keluarganya bukan berasal dari golongan yang mampu membiayai pendidikan tinggi dengan mudah. Meskipun tidak pernah dibahas secara langsung di meja makan, Ali tahu ayahnya hanya bisa menyampaikan pengertian lewat tatapan dan kalimat-kalimat pendek yang menyiratkan keikhlasan. Hari-harinya diisi dengan kebingungan dan percakapan kosong. Ia sempat bekerja 2 kali. Pertama di toko sembako, kemudian di kaunter pulsa. Namun kedua tempat itu tidak memberikan ketenangan. Bukan karena gaji yang kecil atau pekerjaan yang berat, melainkan karena suasana yang membuatnya merasa tak diterima. Ada semacam gesekan halus antara dirinya dan lingkungan kerja, seolah ada intuisi bahwa dia tidak akan berkembang jika terus berada di tempat itu. Ia mengundurkan diri tanpa ribut, tetapi membawa pulang sejumput rasa bersalah. Melihat putranya sering termenung di sudut rumah, ayahnya kemudian memberikan saran yang terdengar seperti tawaran, tetapi sebenarnya lebih menyerupai dorongan yang telah dipertimbangkan. Di sebuah desa di Karawang, ada pamannya yang bernama Udin, yang memiliki usaha warung makan cukup besar. Bahkan kabarnya sudah memiliki 2 cabang. Dahulu, sang paman pernah menawarkan bantuan berupa resep dan modal jika keluarga di Purwakarta ingin membuka cabang sendiri. Namun tawaran itu tak pernah dimanfaatkan karena ayahnya yang bernama Pak Tegar merasa bukan orang yang paham soal usaha kuliner. Kini kesempatan itu dibuka kembali, dan kali ini diarahkan kepada Ali. Setelah diskusi singkat dan pertimbangan yang tidak terlalu lama, Ali menyetujui ide tersebut. Ia merasa inilah saatnya memulai sesuatu yang konkret. Ia mengemas beberapa pakaian dan perlengkapan secukupnya. Niatnya hanya tinggal seminggu, sekedar melihat-lihat, belajar sedikit. Namun tanpa ia sadari, keputusan ini akan membawanya pada rangkaian kejadian yang tak pernah ia duga. Perjalanan menuju desa Karawang dilakukan dengan sepeda motor yang dikendarai ayahnya. Sepanjang jalan mereka nyaris tidak berbicara, hanya sesekali bertukar pandang dan tersenyum kecil. Mungkin karena sama-sama menyimpan harapan. Setelah beberapa jam menempuh jalanan yang semakin sempit, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah besar yang berdiri di pinggir jalan desa. Rumah itu tak tampak seperti rumah pelaku usaha kuliner. Tidak ada spanduk, tidak ada keramaian dapur, tak terdengar bunyi kompor atau bau sate terbakar. Rumah itu sunyi dan bersih. Pekarangannya luas dan penuh tanaman hias yang rapi.
Halaman depannya berlapis semen, sementara sisi kanan dan kiri ditumbuhi pohon mangga dan belimbing yang sudah cukup tua. Tantenya, istri dari pamannya, menyambut mereka dengan ramah namun datar. Tidak ada senyum lebar, hanya sapaan seperlunya dan tawaran untuk masuk ke ruang tamu. Dari tante itulah mereka tahu bahwa sang paman sedang berada di luar kota selama beberapa hari mengurus sesuatu yang berkaitan dengan usahanya. Ia memang telah diberitahu bahwa Ali akan datang dan ia menyambut baik kedatangan itu. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Pak Tegar berpamitan dan kembali ke Purwakarta. Kini Ali tinggal sendiri di rumah itu bersama tantenya dan seorang gadis remaja sepupunya sendiri yang bernama Rika. Rika adalah tipe gadis pendiam, bahkan bisa dikatakan sangat tertutup. Saat bertemu, ia hanya menyambut Ali dengan anggukan dan jabat tangan singkat, lalu langsung masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada tatapan penasaran, tidak ada senyum atau basa-basi. Sikap itu membuat Ali agak kikuk. Mereka memang keluarga, tetapi kedekatan tidak serta-merta hadir hanya karena ikatan darah. Ali diberi kamar di bagian belakang rumah. Kamar yang cukup luas dengan dinding berwarna pucat dan jendela besar yang menghadap langsung ke pekarangan belakang. Di siang hari, sinar matahari masuk dengan leluasa membuat ruangan itu terang dan hangat. Namun ketika malam datang, ruangan itu berubah menjadi sepetak ruang gelap yang sunyinya terasa menekan. Kamar itu bersih dan tertata. Kasurnya empuk dan perabotannya lengkap, tetapi suasananya kosong. Terlalu sunyi untuk rumah yang dihuni oleh lebih dari satu orang. Hari-hari pertama diisi dengan rutinitas yang monoton. Waktu makan menjadi satu-satunya momen di mana Ali bertemu dengan penghuni rumah lainnya. Tantenya biasanya sudah lebih dulu selesai makan lalu menyuruh Rika dan Ali untuk makan sendiri-sendiri. Tidak ada meja makan panjang tempat keluarga berkumpul. Hanya piring yang diambil masing-masing dan makanan yang dibawa ke kamar atau ke ruang tengah. Bahkan saat bertemu di dapur, Ali dan Rika hanya bertukar pandang sekilas tanpa percakapan. Sikap gadis itu tetap dingin. Suasana rumah itu semakin terasa aneh bagi Ali. Meski luas dan bersih, rumah itu sunyi seperti rumah yang tidak berpenghuni. Tidak terdengar suara televisi, tidak ada tawa, tidak ada kehidupan. Malam pertama menjadi awal dari perubahan suasana hati yang lebih serius. Ali tidak bisa tidur. Ia berbaring, memejamkan mata lalu terjaga lagi setiap beberapa menit. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa ada yang mengawasi sesuatu yang berada di luar jangkauan mata. Namun sangat nyata, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Meski semua jendela sudah tertutup rapat, tepat tengah malam, ia mendengar suara samar dari luar kamar. Suara seperti langkah kaki pelan di atas lantai yang berkeramik, lalu diikuti dengan suara sapu yang diseret. Ia bangkit berjalan pelan ke arah jendela, mengintip dari balik tirai. Di bawah cahaya redup lampu belakang rumah, ia melihat sosok Rika berdiri di tengah pekarangan. Gadis itu membungkuk, memegang sapu lalu mulai bergerak dengan gerakan aneh. Ia tidak menyapu, melainkan menari. Gerakannya pelan berputar, kadang terhenti di tengah, lalu kembali bergerak seolah mengikuti irama yang tak terdengar. Rambut panjangnya tergerai, kakinya menghentak pelan tanah yang lembab dan wajahnya tertutup bayangan. Tidak ada suara musik, tidak ada angin, tidak ada suara lain selain detak jantung Ali yang mulai memacu cepat. Ia tak bisa menoleh. Ia hanya berdiri membeku menyaksikan sepupunya menari di tengah keheningan malam seperti seseorang yang sedang kerasukan. Setengah jam berlalu, Ali nyaris lupa bernapas. Tiba-tiba Rika berhenti menoleh ke arah jendela. Matanya lurus menatap ke tempat Ali berdiri lalu tersenyum tipis. Sebelum Ali sempat bereaksi, Rika melangkah pelan menuju pintu belakang rumah dan menghilang ke dalam kegelapan. Ali masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak tahu apakah yang barusan ia saksikan nyata atau hanya halusinasi. Ia mencoba menenangkan diri kembali ke tempat tidur. Tapi suara itu muncul lagi. Suara percakapan di ruang tengah. Suara seorang perempuan dewasa dan seorang gadis muda terdengar seperti tantenya sedang menegur Rika. Penasaran, Ali keluar dari kamar dan berjalan ke ruang tengah. Namun, ruangan itu kosong. Lampu tetap menyala.
pintu tertutup, tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi yang diam tak bergeser dan suasana yang bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Ia kembali ke kamar. Baru menutup pintu, suara itu terdengar lagi. Percakapan yang sama, nada yang sama. Tapi kali ini suara itu terdengar lebih dekat seolah berasal dari balik dinding kamarnya sendiri. Pagi harinya, Ali terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Tidurnya seperti perang kecil antara kantuk dan kegelisahan. Ia merasa seperti tidak benar-benar tertidur. Hanya memejamkan mata dalam gelap sambil tubuhnya tetap siaga. Mendengarkan suara-suara samar yang mungkin hanya hayalan. Sisa bayangan tentang Rika yang menari di tengah pekarangan belakang masih membekas jelas. Bahkan ia bisa mengingat bagaimana rambut gadis itu tergerai. Tangan memutar dan matanya menatap ke arahnya sebelum akhirnya menghilang ke dalam rumah. Hari-hari selanjutnya, suasana rumah kembali terjaga dalam keheningan. Meskipun tak ada kejadian aneh yang terjadi pada siang hari, Ali merasakan ketegangan yang mengganggu. Ketika malam tiba, perasaan tidak nyaman mulai mengisi setiap sudut rumah. Suasana malam di rumah itu terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Pada suatu malam yang sepi, setelah warung tutup, Ali kembali ke rumah pamannya. Jalanan desa yang sepi di malam hari membuat rumah itu terasa semakin sunyi. Begitu membuka pintu rumah, Ali langsung disambut oleh udara dingin yang menyentuh kulitnya. Tantenya sedang sibuk di dapur. Namun Ali merasa suasana dalam rumah berbeda. Ali tidak melihat Rika di ruang tengah seperti biasanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ali duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Rika muncul di ambang pintu ruang tamu. Kali ini, wajahnya tampak berbeda dari sebelumnya. Rika yang sebelumnya pendiam dan tertutup, kini tampak lebih tenang, meskipun ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ali merasa ada sesuatu yang menyimpang dari diri Rika. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi sesuatu dalam dirinya merasakan ketidakberesan. Dengan ragu, Ali bertanya pada Rika, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kenapa kau tampak berbeda akhir-akhir ini?" Rika hanya diam, tidak menjawab. Namun, tatapannya mengandung sesuatu yang berat. Ali merasa ada hal yang harus diungkapkan, sesuatu yang tersembunyi di balik sikapnya yang berubah. Malam berikutnya, Ali memutuskan untuk berbicara dengan pamannya, ingin tahu lebih banyak tentang kejadian-kejadian aneh yang ia alami di rumah tersebut. Ia merasa tertekan dengan perasaan bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada yang ia sadari. Dengan hati-hati, ia duduk di ruang tengah bersama sang paman, yang tampak lebih tenang setelah beberapa hari terakhir. Pamannya menatapnya dengan sorot mata yang dalam. "Mas, kamu merasa ada yang aneh, bukan?" tanya sang paman pelan. Ali mengangguk pelan, merasa cemas tapi juga ingin tahu lebih banyak. Pamannya menarik napas panjang dan berkata, "Ini bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesuksesan usaha yang kami jalani. Kami harus menjaga agar tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang tidak kasat mata, yang datang tanpa permisi." Ali mendengar penjelasan pamannya dengan serius. Ia merasa semakin bingung dan takut. Namun ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk memahami lebih dalam tentang rumah dan usaha yang selama ini berkembang begitu pesat. Sang paman kemudian melanjutkan cerita tentang masa lalu yang tidak pernah ia ungkapkan sebelumnya. "Ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah ini sejak kami membuka usaha. Beberapa orang yang bekerja di sini mengeluh tentang hal-hal aneh yang mereka rasakan, tetapi kami selalu mengabaikannya. Hingga akhirnya, malam itu, kami baru sadar ada sesuatu yang tidak beres," jelas sang paman. Ali semakin penasaran, namun ia merasa tidak siap menghadapi kebenaran yang akan terbuka. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi semakin banyak yang ia dengar, semakin besar pula ketegangan yang ia rasakan. Beberapa hari kemudian, pamannya mengajak Ali pergi ke rumah seorang tokoh agama yang dikenal di desa tersebut. Tokoh ini, yang dikenal sebagai Kiai Hasan, adalah seorang penyembuh yang sering membantu orang-orang yang terlibat dalam kejadian-kejadian aneh dan gaib. Mereka berkendara bersama menuju rumah Kiai Hasan, yang terletak agak jauh dari desa mereka.
Setibanya di rumah Kiai Hasan, Ali merasakan suasana yang berbeda. Rumah ini terasa lebih nyaman, tidak ada ketegangan yang menggantung di udara. Kiai Hasan, seorang lelaki tua dengan wajah bijaksana, menyambut mereka dengan senyuman hangat. Ia mempersilakan mereka masuk dan memulai percakapan. Setelah beberapa menit berbicara, Kiai Hasan mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam. "Kamu harus berhati-hati dengan apa yang terjadi di rumah itu," kata Kiai Hasan dengan suara yang penuh ketegasan. "Ada kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dan itu bukan hanya soal rumah atau usaha. Itu soal hidup dan pilihan yang kita buat." Ali merasa kata-kata itu seperti petunjuk, namun ia juga merasa semakin bingung. Kiai Hasan melanjutkan, "Ada hubungan yang erat antara energi yang ada di sekitar rumah itu dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam usaha. Kita harus memutuskan apa yang benar-benar kita inginkan." Setelah percakapan itu, Ali merasa ada sebuah beban yang lebih ringan di pundaknya. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti, setidaknya ia tahu bahwa ada jalan yang harus ditempuh untuk menemukan kedamaian di rumah itu. Ia kembali ke rumah pamannya dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun masih ada banyak hal yang belum terungkap. Seminggu kemudian, gangguan yang dialami Ali mulai berkurang. Rika pun terlihat lebih tenang. Suasana rumah juga kembali seperti biasa, meski sedikit berbeda. Ali mulai fokus kembali pada usaha yang dijalani, mencoba untuk memahami dan menerima kenyataan bahwa keberhasilan yang datang dengan cepat tidak selalu datang tanpa harga yang harus dibayar. Malam terakhir di rumah pamannya, Ali duduk di luar, menatap langit yang cerah. Pikirannya kembali kepada semua kejadian aneh yang ia alami di sini. Tiba-tiba, ia merasa ada ketenangan yang luar biasa, seolah semua yang terjadi memiliki tujuan yang lebih besar. Ia menutup matanya dan membiarkan angin malam menerpa wajahnya, merasakan kedamaian yang akhirnya ia temukan, meski penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Sosok yang pernah ia lihat di malam-malam yang sunyi kini menjadi bagian dari masa lalunya. Dan Ali tahu bahwa ia telah belajar banyak dari rumah itu, dari keluarga yang tak sempurna, dan dari perjalanan yang tidak pernah ia rencanakan. Sebuah pelajaran tentang keberhasilan, ketenangan, dan kehadiran yang tidak selalu tampak jelas. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan di rumah pamannya mulai kembali ke jalur yang lebih stabil. Ali merasa sedikit lebih tenang, meskipun kadang-kadang, saat malam datang dan angin berhembus melalui celah jendela, ia masih merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Namun, perasaan itu kini tidak lagi mengganggunya seperti sebelumnya. Ia mulai menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak selalu bisa dijelaskan, dan mungkin itu adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Sementara itu, warung sate yang ia kelola terus berkembang. Keberhasilan yang cepat memberi mereka rasa percaya diri yang lebih besar. Namun Ali tetap merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Setiap kali warung itu ramai dengan pengunjung, ada perasaan aneh yang menyelubungi dirinya, seolah ia sedang berjalan di atas garis tipis antara keberhasilan yang sah dan keberhasilan yang terlalu cepat, bahkan mencurigakan. Pada suatu malam, ketika warung sudah tutup dan suasana di dalam rumah pamannya kembali sepi, Ali duduk di teras belakang, memandangi pekarangan yang kini tampak lebih damai. Rika yang kini sudah lebih sering berbicara dan tampak lebih terbuka, duduk di sampingnya. Mereka mulai berbicara hal-hal ringan pada awalnya, seperti tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, percakapan itu akhirnya membawa mereka pada topik yang lebih dalam. Rika membuka percakapan dengan suara yang pelan. "Mas Ali, ada satu hal yang ingin aku katakan." Ali menoleh, menatap sepupunya yang kini tampak lebih lembut. "Apa itu?" tanya Ali, penasaran. Rika menghela napas dan melanjutkan, "Aku merasa ada sesuatu yang masih mengikutiku, meskipun aku sudah mencoba untuk melupakan semuanya. Kadang-kadang, aku merasa seperti ada seseorang yang mengawasi, bahkan ketika aku sendirian di kamar. Aku mulai merasa bahwa apa yang aku lakukan dulu bukan hanya sekedar permainan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengendalikan semuanya." Ali terdiam mendengar pengakuan itu. Ia tahu bahwa apa yang Rika rasakan bukan hanya sekadar imajinasi. Ia merasakan hal yang sama, meskipun tak sejelas yang dialami Rika. Namun, dalam hatinya,
Ia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus mereka hadapi bersama, sebagai keluarga. Sama seperti yang aku rasakan, kata Ali dengan pelan. Aku merasa ada yang aneh dengan semua yang terjadi di sini. Semua hal baik yang datang begitu cepat. Terasa seperti ada harga yang harus dibayar. Rika menunduk, matanya kosong sejenak. Kemudian ia berkata dengan suara yang hampir berbisik. Aku percaya, Mas Ali. Kita harus berhenti bertanya-tanya dan mulai mencari cara untuk benar-benar melepaskan diri dari semua ini. Aku ingin hidup normal lagi, tanpa ada hal-hal yang mengikat. Ali mengangguk, mengerti betul maksud Rika. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka sudah menjalani hidup baru dan sukses dengan usaha warung sate yang kini terkenal, masih ada bagian dari diri mereka yang belum bebas sepenuhnya dari kekuatan yang tak terlihat. Sesuatu yang bersembunyi di balik kesuksesan itu. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke Kiai Hasan lagi. Tidak hanya untuk mencari jawaban, tetapi juga untuk meminta bantuan dalam menutup babak gelap yang masih mengintai mereka. Kiai Hasan menyambut mereka dengan senyuman bijak, tetapi kali ini, raut wajahnya lebih serius, lebih dalam. Ada yang harus kalian pahami, kata Kiai Hasan setelah mendengarkan cerita mereka. Ketika kalian terlibat dalam hal-hal yang lebih besar dari dunia fisik ini, ada harga yang harus dibayar. Namun, setiap orang bisa memilih untuk melepaskan diri, tetapi itu membutuhkan lebih dari sekadar doa. Itu membutuhkan komitmen sejati dan keberanian untuk menghadapinya. Masih dengan rasa tidak yakin, Ali dan Rika mendengarkan Kiai Hasan. Kiai Hasan melanjutkan, kalian harus tahu bahwa keberhasilan yang kalian dapatkan selama ini tidak sepenuhnya tanpa pengaruh dari apa yang sudah kalian lakukan. Namun, bukan berarti kalian tidak bisa melepaskannya. Jangan biarkan itu menguasai kalian. Kekuatan ada pada diri kalian sendiri, dan hanya kalian yang bisa memilih untuk melepaskannya. Kiai Hasan memimpin mereka dalam doa, dan kali ini, suasana di rumah Kiai Hasan terasa lebih tenang. Ali merasa seperti ada sesuatu yang terlepas dari tubuhnya. Setelah ritual tersebut, Kiai Hasan memberi mereka beberapa nasihat penting. Selama kalian benar-benar berniat untuk melepaskan dan tidak lagi terikat pada hal-hal yang gaib, kekuatan itu tidak akan lagi menguasai kalian. Tetapi ingat, kalian harus menjaga hati dan pikiran kalian tetap lurus dan bersih. Jangan pernah tergoda untuk kembali ke jalan yang salah, pesan Kiai Hasan. Ali dan Rika merasa lega, meskipun mereka tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Mereka kembali ke rumah pamannya dengan perasaan lebih ringan, tetapi juga lebih waspada. Ali mulai merasa bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Semua perjalanan ini, baik yang aneh maupun yang penuh kesuksesan, membentuk siapa dirinya sekarang. Seminggu kemudian, warung sate itu terus berkembang, dan Ali mulai menjalani hidup baru tanpa gangguan. Keberhasilan itu, meskipun datang begitu cepat, kini terasa lebih stabil dan alami. Rika juga mulai kembali ke kehidupan normalnya, meskipun ada kenangan dan pelajaran yang ia bawa dari pengalaman gaib yang pernah ia alami. Di suatu malam yang cerah, Ali duduk sendiri di teras depan rumah pamannya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan datang, ia merasa lebih siap menghadapi apapun. Kini, ia tidak lagi takut pada apa yang tak tampak, karena ia tahu bahwa keberanian untuk menghadapi dunia nyata adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Cerita ini berakhir dengan Ali dan keluarganya kembali ke kehidupan yang lebih tenang, meskipun jejak dari pengalaman mereka yang aneh tetap ada. Mereka mulai menemukan keseimbangan dalam kehidupan mereka, dan meskipun ada bayangan masa lalu, mereka berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih jujur dan lurus ke depan. Dalam kehidupan yang penuh tantangan, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar terhindar dari segala bentuk kejahatan dan gangguan makhluk gaib. Islam mengajarkan bahwa kekuatan sejati hanya berasal dari Allah, dan segala hal yang terjadi di dunia ini sudah ditentukannya. Oleh karena itu, kita harus selalu memperkuat iman dengan ibadah, memperbanyak zikir, dan menjaga sholat kita, terutama di malam hari. Dengan menjaga ketakwaan, kita bisa melindungi diri kita dari godaan syaitan dan makhluk-makhluk halus yang berusaha menggoyahkan keimanan.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, zikir, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari segala macam keburukan. Namun, Islam juga mengajarkan kita untuk tidak takut pada hal-hal yang tak terlihat, selama kita selalu berada dalam lindungan Allah. Sebagai umat yang beriman, kita harus yakin bahwa Allah Maha melindungi dan segala bentuk ketakutan hanya akan menyusahkan hati kita. Maka, ketika kita merasa cemas atau ketakutan terhadap hal-hal yang tak tampak oleh mata, ingatlah bahwa zikir kepada Allah adalah senjata yang paling ampuh. Jangan biarkan diri kita terperangkap dalam ketakutan yang tidak beralasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Keimanan dan ketundukan kepada Allah adalah kunci untuk menjaga ketenangan hati dalam menghadapi segala ujian hidup, termasuk ujian yang datang dari alam gaib. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.